Halo semuanya. Materi kali ini berkenaan dengan salah satu sebaran kontinu yang lain, yaitu sebaran Weibull. Baca yang mengikuti sebaran Weibull ini terdefinisi untuk semua bilangan positif. Kemudian sebaran Weibull atau distribusi Weibull ini juga punya dua parameter, ya, yang kita sebut saja namanya alfa dan beta. Ya. Andaikan alfa ini sama dengan 1, jadi alfa ini sama dengan 1, maka pangkat dari eksponen ini adalah min x per beta. Di sini x-nya pangkatnya menjadi 0, ini x-nya jadi hilang. Jadi menjadi 1 per beta. 1 per beta, e pangkat min x per beta. Tidak lain adalah sebaran fungsi kepekatan peluang sebaran eksponensial. Oke? Nah, jadi untuk alfa sama dengan 1. Jadi kalau alfa sama dengan 1, Weibull ini menjadi eksponensial. Mungkin kita lihat dulu beberapa fungsi kepekatan peluang apabila lambda dan kapanya ini juga bervariasi. Ya. Ini untuk lambda sama dengan 1, ya, lambda sama dengan 1. Ya. Jadi kalau tadi dikasih kita pakai, kalau di sini kalau kappa sama dengan 1 ya, kalau di sini kappa sama dengan 1, ini menjadi eksponensial. Tapi kalau lambda, ya bukan. Karena kappa ini menentukan parameter bentuk, jadi bentuknya. Kalau lambda, ini parameter skala. Jadi ada kita kenal beberapa parameter, ada parameter lokasi, ada parameter skala, parameter bentuk. Ya, gitu ya. Ada sebutan tadi ada rate gitu ya. Oke. Nah, ini fungsi kepekatan peluangnya. Jadi untuk yang biru, fungsi kepekatan peluangnya ini ya, kepekatan peluangnya. Kemudian untuk lambda yang sama ya, yang bergerak itu kapanya setengah, 1, 1,5, 5 ya. Setengah, kemudian 1, 1,5, 5. Kalau kita amati untuk lambda yang satu ini, kalau K atau kappa ini bergerak menuju besar, ya, maka distribusinya akan menuju distribusi yang simetris, ya, akan mendekati distribusi normal, gitu ya. Nah ini untuk alfa yang sama, untuk lambda yang sama, kappa yang berbeda-beda, maka mereka akan bertemu di satu titik ini ya, sekitar ini yang satu ya, ini karena ini satu ya, di titik di sini ya, mereka akan berpotongan di sini ya. Oke. Nah, dengan demikian ini fungsi kepekatan peluangnya, ini fungsi sebaran kumulatifnya, fungsi sebaran kumulatif peluang. Jadi kalau ini F besar, ini kita turunkan, akan kita dapatkan fungsi kepekatan peluang. Jadi turunan dari ini terhadap X gitu ya. Nah, oke. Nah, hanya saja momen di sekitar titik tengah maupun di sekitar nilai tengah ini bentuknya agak messy, agak messy, karena menggunakan fungsi gamma, Sementara kita di Excel ini tidak punya fungsi tentang gamma, bukan distribusi gamma ya, bukan untuk menghitung peluang dari sebaran gamma, tapi fungsi gammanya tidak ada. Ya. Khususnya untuk argumen gamma yang bukan bilangan bulat. Nah, kira-kira ini 4 pertama momen di sekitar titik tengah. 4 momen pertama di sekitar titik tengah ya. Titik pusat. 4 momen pertama di sekitar titik pusat ya. Nah, jadi yang pakai aksen ini titik pusat, yang nggak pakai aksen titik tengah.
ya. Oke. Nah, ini dia, ya. Dan momen pertama di sekitar titik tengah ini sama dengan min-nya, sama dengan dari harapan X-nya. Kalau X berdistribusi Weibull dengan parameter alfa beta, ya. Oke. Nah, nah, eh, sedangkan yang lain itu statistik, ya. Ini variannya. Oke, variannya sigma kuadrat nasional ini beta kuadrat kali ini, ya. Gamma satunya atau koefisien kemiringannya agak messy kan, jadi rumusnya panjang. Ini variannya, ya, ini variannya. Pakai fungsi gamma juga. Kemiringan pakai fungsi gamma juga. Nilai harapan fungsi gamma juga, ya. Nah, khususnya untuk rata-rata dan varian, nah, rata-rata dan varian tetap saja kita punya fungsi yang nggak messy. Oke. Nah, namun di Microsoft Excel ini ada suatu fungsi yang digunakan untuk menentukan fungsi kepekatan peluang, artinya tinggi titik ini, ya, tinggi titik kalau kita kasih nilai X misalnya 5 gitu, tingginya berapa? Tingginya di sini kalau 5 itu tingginya 0,2207 kalau Weibull-nya dengan parameter 3 dan 5. Sedangkan fx ini, f dari fungsi berkumulatifnya itu peluang X lebih kecil sama dengan 5, artinya luas di sebelah kiri daerah ini, ya. Luas di sebelah kiri daerah ini itu 0,6321. 0,6321. Nah, kalau misalnya kita menggunakan fungsi yang sebelah kanan ini, jadi ini titik 5 ke atas begini, ya. Maka kalau kita tarik kanan, ya, tarik kanan itu sama dengan 5. 5, ya. Ini gambarnya aja kurang bagus. Nah, bagus gambarnya, ya. 0,6321. 0,6321 kira-kira ini, ya. Kalau ini 0,7, 0,63 sebelah sini. Ya. Nah, ini, ya. Garis-garisnya nggak ada. Ya, kalau ini kita lihat di titiknya, ya, 5,06321, ya. Nah, itu. Oke, sembarang titik di sini nggak ada karena nggak terwakili, ya. Yang terwakili hanya titik-titik di sini. Nah, jadi kita bisa mainkan berapa alfa, berapa beta di sini, misalnya 27 gitu, ya. Nah, atau 13 atau 12, mainkan di sini. Yang bisa dimainkan adalah yang saya kasih dasar kuning. Demikian juga di sini. Misalkan di sini kan ini kan bilangan bulat semua. Bagaimana kalau kita ambil bilangan pecahan misalnya 3,45 gitu, ya. Kalau 3,45 untuk alfa 1 beta 2 pasti di antara 3 dan 4, ya. Di antara 0,1116 sampai ini. Kalau lihat gambarnya, ya. Gambarnya 3,45 di sini, ya. 3,45 di sini, ya. Jadi ini turun fungsinya, ya. Dari 0,1116 ke 0,0677, ya. Jadi 0,0891. Sedangkan fungsi berkumulatifnya di antara 3 dan 4, di antara 0,77 dan 0,86. Nah, 0,86, ya. Ini naik kan? Nah, nilainya 0,82 atau di sini kalau kita tarik di sini naik 5, ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 0,8647, ya. Ini untuk 4. Kalau 3 0,7769. Jadi di sini kira-kira, ya. Sini, ya, ke sana, ya. Antara 3 dan 4 ini, ya. 0,8697. Oke. Sorry. 0,8218 di sini. Nah,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sebaran Weibull ya. Jadi bisa saja yang digunakan pelajari untuk sintaks mencari peluang sebaran Weibull ini. Sintaksnya seperti ini, Weibull.dis ya. Weibull.dis X, alpha, beta, kumulatif. Sekali lagi, kalau kumulatif ini isinya cuma false sama true. False kalau kita mau mencari fungsi keberkaitan peluang, dan true kalau kita mau mencari fungsi sebaran kumulatifnya atau peluang X lebih kecil sama dengan nilai X di sini tertentu ya. Lebih kecil atau sama dengan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan bila ada pertanyaan silahkan diberikan di komen atau japri ke email saya sigit.nugroho.1960@gmail.com. Jangan lupa klik like dan tekan tombol subscribe biar banyak konten-konten materi statistik yang lainnya yang bisa saya buat. Terima kasih.